Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robin Di Setiawan, jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halolo. Langsung saja proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Kaisar Octavianus Augustus, di mana kekuasaannya hampir meliputi seluruh Eropa, Afrika Utara, dan Afrika Barat. Namun setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi ini pada tahun 476 Masehi berakibat pada kemunduran jalan dagang antara Asia dengan Eropa yang mengakibatkan kehidupan wilayah tersebut semakin merosot. Zaman kemunduran ini disebut dengan istilah zaman kegelapan atau Dark Ages dan membuat tatanan hidup bangsa-bangsa di Eropa menjadi kacau balau. Perang Salib atau Perang Suci. Perang Salib merupakan perang yang melibatkan masyarakat dari Eropa melawan Turki Seljuk dan orang Arab. Perang ini disebut Perang Salib oleh orang Kristen dan Perang Suci oleh orang Muslim. Beberapa faktor penyebab Perang Salib: adanya larangan bagi peziarah-peziarah Kristen untuk mengunjungi Yerusalem. Dua, membuat Spanyol yang telah 7 abad dikuasai oleh dinasti Umayyah. Paus Urbanus berusaha untuk mempersatukan kembali gereja Roma dengan gereja di Romawi Timur seperti di Konstantinopel, Yerusalem, dan Alexandria. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Konstantinopel ke umat Islam pada tahun 1453. Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Romawi. Jatuhnya Konstantinopel ini dipimpin oleh Sultan Muhammad II dan menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa khususnya dalam bidang perdagangan. Khususnya dalam bidang perdagangan. Proses masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Masuknya bangsa Portugis ke Indonesia telah berhasil mencapai India pada tahun 1498. Bangsa Portugis berhasil mendirikan kantor dagangnya di Goa pada tahun 1509. Pada tahun 1511, di bawah pimpinan de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Maluku. Dari Malaka di bawah pimpinan de Albuquerque tahun 1512, Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan Tidore. Masuknya bangsa Spanyol ke Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis sampai di Indonesia segera diikuti oleh bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magellan pada tanggal 7 April 1521 telah sampai di Pulau Cebu. Rombongan Magellan diterima baik oleh Raja Cebu sebab pada waktu itu Cebu sedang bermusuhan dengan Matan. Persekutuan dengan Cebu ini harus dibayar mahal Spanyol sebab dalam peperangan ini Magellan terbunuh. Dengan meninggalnya Magellan, ekspedisi bangsa Spanyol di bawah pimpinan Sebastian del Cano melanjutkan usahanya untuk menemukan daerah asal rempah-rempah. Dengan melewati kepulauan Cagayan dan Mindanao, akhirnya sampai di Maluku pada tahun 1521. Kedatangan bangsa Spanyol ini diterima baik oleh Sultan Tidore yang saat itu sedang bermusuhan dengan Portugis. Sebaliknya, kedatangan Spanyol di Maluku bagi Portugis merupakan pelanggaran atas hak monopoli. Oleh karena itu timbullah persaingan antara Portugis dan Spanyol. Sebelum terjadi perang besar, akhirnya diadakan perjanjian Saragossa.
tahun 22 April 1529. Perjanjian Saragossa ini memiliki isi perjanjian dari Saragossa ini sebagai berikut. Pertama, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan perdagangannya di Filipina. Kedua, Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku, maksudnya bangsa Belanda ke Indonesia. Pada bulan April 1595, Belanda mulai pelayaran menuju Nusantara dengan 4 buah kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Dalam pelayarannya menuju ke timur, Belanda menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda, Banten. Pada saat itu Banten berada di bawah pemerintahan Maulana Muhammad 1580 sampai 1605. Kedatangan rombongan Cornelis de Houtman pada mulanya diterima baik oleh Banten dan juga diizinkan untuk berdagang di Banten. Namun karena sikap yang kurang baik sehingga orang Belanda kemudian diusir dari Banten, dan orang-orang Belanda meneruskan perjalanan ke timur akhirnya sampai di Bali. Rombongan kedua dari negeri Belanda di bawah pimpinan Jacob van Neck dan Van Werwijk dengan 8 buah kapalnya tiba di Banten pada bulan November 1598. Pada saat itu hubungan Banten dan Belanda dengan Portugis sedang memburuk, sehingga kedatangan bangsa Belanda ini diterima baik oleh Banten. Sikap Belanda sendiri juga sangat berhati-hati dan pandai mengambil hati para penguasa Banten, sehingga 3 buah kapal mereka penuh dengan muatan rempah-rempah dan dikirim ke negeri Belanda. Sedangkan 5 buah kapal yang lain menuju ke Maluku. Keberhasilan rombongan Van Neck dalam perdagangan rempah-rempah mendorong orang-orang Belanda yang lain untuk datang ke Indonesia. Akibatnya terjadi persaingan di antara pedagang Belanda sendiri. Namun pada tahun 1602 secara resmi terbentuklah VOC atau Perserikatan Dagang Hindia Timur. VOC membuka kantor dagangnya yang pertama di Ambon pada tahun 1602, dikepalai oleh Francois Witter. Tujuan dibentuknya VOC adalah: 1. Untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama pedagang Belanda. 2. Untuk memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan baik dengan sesama bangsa Eropa maupun dengan bangsa-bangsa Asia. 3. Untuk mendapatkan monopoli perdagangan baik impor maupun ekspor. Ya, itu saja materi yang dapat saya sampaikan atau yang saya hanya bisa ketahui. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.